Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku semua di kelas 12 ya, Madrasah Alia Karya Bakti Sukasari. Semoga kalian selalu sehat di tengah pandemi corona yang sepertinya akan cukup lama berakhirnya ya, Bapak dengar di media. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19. Kalian harus tetap jaga kesehatan. Oke, pada sesi konseling kita kali ini untuk kelas 12, seperti Bapak jelaskan pada minggu yang lalu gitu ya, bahwa di minggu yang lalu kita akan membahas tentang kelanjutan dari tes yang kalian lakukan, tes MBTI. Apa itu tes MBTI? Nanti akan dijelaskan oleh video berikutnya. Bapak download coba dari video tentang apa itu tes MBTI ya, seperti itu. Itu bukan video Bapak tapi dari channel YouTube yang lain. Ini ya channel YouTube yang sangat bagus. Nanti link deskripsi, link alamatnya akan Bapak jelaskan di deskripsi, atau kalian ingin tertarik lebih lanjut bisa kontak Bapak ya, seperti itu. Nah, sebelum menonton video itu, Bapak mau mengingatkan bahwa salah satu tujuan penting kita menonton video itu yaitu untuk melihat sebenarnya. Kan kita judulnya masih tentang dunia pekerjaan. Kan awalnya gini, Bapak ngomong bahwa kita memasuki era industri 4.0, 4.0, di mana pekerjaan-pekerjaan yang menggantungkan kekuatan manusia itu akan berkurang dan digantikan oleh mesin, seperti itu. Nah, juga tapi kan walaupun masih ada sih pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia, pekerjaan apa saja itu, Bapak sudah jelaskan pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi harapannya ketika kalian sudah mengisi tesnya, kalian akan tahu tuh kalian lebih dominan yang mana. Karena pada minggu yang lalu kan Bapak sudah meminta kalian untuk mengisi tesnya dan men-screenshotkan dan menyimpannya untuk kalian. Nah, kalau kalian sudah tahu pasti akan ada hasilnya. INFJ, ESTJ itu apa? Sebenarnya seperti itu nanti akan dijelaskan pada video sebentar lagi akan diputar setelah Bapak ngomong ini, seperti itu. Sebenarnya catat baik-baik tentang definisi itu dan nanti kita akan coba lihat sebenarnya. Kan kalian tahu hasilnya. Oh, saya ISTJ. ISTJ itu apa? ENFJ itu apa? Nah, nanti kalian akan bisa mempelajarinya lebih dalam setelah menyaksikan video sebentar lagi, video berikut ini, dan kalian sudah mengisi tesnya kan pasti. Yang belum bagaimana Pak? Yang belum ya isi saja sekarang. Oke? Selamat menyaksikan video tentang MBTI. Hai, introvert. Apa itu MBTI? Pernahkah Anda mendengar seseorang menggambarkan diri mereka sebagai INTJ atau ISTP? Dan Anda pun bertanya-tanya, apa arti dari huruf-huruf yang terdengar samar ini? Ini adalah tipe kepribadian berdasarkan pada indikator tipe Myers-Briggs atau yang disingkat MBTI. MBTI adalah laporan diri yang dirancang untuk mengidentifikasi tipe kepribadian, kekuatan, dan preferensi seseorang. Saat ini, MBTI adalah salah satu instrumen psikolog yang paling banyak digunakan di dunia. Dikembangkan oleh Isabel Myers dan ibunya Catherine Briggs berdasarkan penelitian mereka dengan teori tipe kepribadian Carl Jung. Selama Perang Dunia Kedua, Myers dan Briggs mulai meneliti dan mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk membantu memahami perbedaan individu, membantu orang-orang memahami diri mereka sendiri. Myers dan Briggs percaya bahwa mereka dapat membantu orang memilih pekerjaan yang paling cocok dengan tipe kepribadian mereka dan menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan bermakna. Myers menciptakan versi inventaris pena dan pensil pada tahun 1940-an dan kedua wanita itu mulai menguji penilaian tersebut pada teman dan keluarga. Mereka terus mengembangkan ini selama 2 dekade berikutnya. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan tentang inventaris, orang diidentifikasi memiliki salah satu dari 16 tipe kepribadian.
Tujuan MBTI adalah untuk mengeksplorasi lebih jauh dan memahami kepribadian mereka sendiri, termasuk kesukaan, ketidaksukaan, kekuatan, kelemahan, karir, dan kecocokan dengan orang lain. Tidak ada tipe kepribadian yang terbaik atau lebih baik daripada yang lain. Ini bukan alat yang dirancang untuk mencari disfungsi atau kelainan. Sebaliknya, tujuannya hanya untuk membantu Anda belajar lebih banyak tentang diri Anda. Seperti yang kita tahu, ada 4 kode huruf yang dipakai oleh MBTI, seperti ISTJ, yang berarti introvert, sensing, thinking, dan judging. Kuesioner ini sendiri terdiri dari 4 skala yang berbeda. Yang pertama, extrovert, introvert. Extrovert, introvert pertama kali dieksplorasi oleh Jung dalam teorinya tentang tipe kepribadian sebagai cara untuk menggambarkan bagaimana orang merespon dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Sementara istilah-istilah ini sudah akrab bagi kebanyakan orang. Extrovert, yang juga sering diejak extrovert, adalah berpaling keluar dan cenderung berorientasi pada tindakan, menikmati interaksi sosial yang lebih sering, dan merasa bersemangat setelah menghabiskan waktu bersama orang lain. Introvert adalah pembalikan ke dalam dan cenderung berorientasi pada pemikiran, menikmati interaksi sosial yang mendalam dan bermakna, dan merasa diisi kembali setelah menghabiskan waktu sendirian. Kita semua menunjukkan sifat extrovert dan introvert, tetapi kebanyakan dari kita cenderung memiliki preferensi keseluruhan untuk satu jenis kepribadian. Yang kedua, sensing intuition. Skala ini melihat bagaimana orang mengumpulkan informasi dari dunia di sekitar mereka. Orang dengan preferensi sensing mengambil informasi melalui alat inderanya. Mereka cenderung memberikan banyak perhatian pada kenyataan, terutama pada apa yang dapat mereka pelajari dari indera mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka harus merasakan pengalaman langsung dan cenderung membutuhkan data untuk memahami sesuatu dan berfokus pada fakta dan detail. Mereka yang mengumpulkan informasi dengan preferensi intuition lebih memperhatikan hal-hal seperti pola dan kesan. Mereka senang memikirkan kemungkinan, membayangkan masa depan, dan berimajinasi dengan teori-teori abstrak. Yang ketiga, thinking dan feeling. Skala ini berfokus pada bagaimana orang membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan dari fungsi penginderaan atau intuisi mereka. Orang dengan preferensi thinking mengambil keputusan dengan pikirannya, sementara orang dengan preferensi feeling lebih menggunakan perasaannya. Orang yang lebih suka berpikir menempatkan penekanan lebih besar pada fakta dan data objektif. Mereka cenderung konsisten, logis, dan impersonal ketika menimbang keputusan. Mereka yang berperasaan lebih cenderung mempertimbangkan perasaan seseorang dan emosi seseorang ketika sampai pada suatu kesimpulan. Yang keempat, judging dan perceiving. Skala terakhir melibatkan bagaimana orang cenderung berurusan dengan dunia luar. Orang dengan preferensi judging mengeksekusi rencana atau melakukan tindakan dengan lebih teratur. Mereka lebih memilih struktur dan keputusan yang tegas. Orang yang condong ke arah perceiving lebih terbuka, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Dua kecenderungan ini berinteraksi dengan skala lainnya. Skala menilai dan skala persepsi membantu menjelaskan apakah Anda memberi ekstra ketika Anda mengambil informasi baru, penginderaan, dan intuisi, atau ketika Anda membuat keputusan, berpikir, dan merasakan. Walaupun ada banyak versi MBTI yang tersedia online, perlu dicatat bahwa salah satu kuesioner informal yang Anda temukan di internet hanyalah sebagian dari hal yang sebenarnya. MBTI yang sesungguhnya harus dikelola oleh seorang praktisi yang terlatih dan berkualifikasi yang mencakup tindak lanjut dari hasilnya. Nah, itu saja di video kali ini. Kita bahas lebih banyak tentang MBTI di video lainnya. Like, dislike, dan share jika kamu pikir video ini dapat berguna kepada banyak orang. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam kutu buku. Halo, kalian sudah mengisi tesnya? Kalian sudah dengerin apa fungsi-fungsinya gitu ya? Ada ISTJ, ada ENTJ, introvert versus extrovert, judging versus perceiving gitu ya. Sebenarnya banyak thinking versus ISTJ, thinking versus intuiting, seperti itu banyak. Kalian apa hasilnya? Udah ada hasilnya kan? Kalau belum, segera isi hasilnya.
Nah, tapi Bapak ingin menekankan Bapak tidak akan mengulang apa itu ISTJ, apa INTJ, Bapak tidak akan mengulang itu. Cuma memang Bapak mengajak kepada kalian semua yang sudah mengisi dan menyaksikan videonya, mari kita merenungkan sebenarnya. Mari kita merenungkan diri. Pertama, renungannya adalah sebenarnya dengan kriteria atau dengan hasil tes yang seperti ini, gitu ya. Kalaupun nanti kita katakanlah keluar dari Alia dan memasuki dunia yang lebih real, dunia pekerjaan atau dunia di luar sekolah, gitu ya. Dengan hasil tes tersebut, kira-kira kita bisa apa? Atau sederhananya kita masuk bekerja di bidang apa? Seperti itu gitu ya. Kalau misalnya begini renungannya, kalau saya tipe introvert, nanti kemudian saya akan bekerja, kira-kira baiknya saya seperti apa? Saya supaya kemudian saya mampu menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan saya. Kalau saya ekstrovert, kira-kira cocok nggak ya jadi ini? Nah itu renungan-renungan contoh-contoh saja yang Bapak coba pikirkan. Nah kalian bisa kemudian merenung lagi banyak renungan seperti itu. Coba Bapak mau mengingatkan bahwa pemetaan ini sangat penting sekali bagi kalian. Sebenarnya ini ditujukan untuk pekerjaan, tapi nggak hanya untuk pekerjaan sih sebenarnya. Ini juga penting untuk diri kalian, misalkan nanti kalian tamat aliyah kan pasti memasuki dunia, selain dunia pekerjaan juga dunia rumah tangga. Misalnya begini, kalian tahu introvert, bahwa kalian itu introvert, tiba-tiba pasangan kalian adalah extrovert. Kalau introvert ketemu dengan extrovert itu bagusnya seperti apa? Dan juga misalkan kita berhadapan dengan pasangan kita atau anak kita dengan bahkan mertua kita, misalkan sepertinya orang tua kita atau mertua kita, suami kita kecenderungannya adalah intuiting atau judging seperti itu. Lalu kemudian saya seperti apa gitu, sebenarnya dengan hasil tes saya kecenderungannya yang seperti apa gitu. Nah penting sekali gitu ya sebenarnya hasil ini kita renungkan kembali dan menjadi bekal untuk bagi kita menjalani dunia kerja dan kemudian menjalani dunia kerja dan menjalani kehidupan yang lain, kehidupan berumah tangga dan lain-lain. Oke? Itu dari Bapak. Cukup sekian untuk sesi konseling kita kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.